Urgensi dari belajar nilai mutlak adalah mengetahui bahwa di pelajaran-pelajaran kayak fisika atau matematika minat yang lanjut begitu di SMA itu ada materi yang untuk perhitungannya menggunakan nilai mutlak. Jadi penting untuk kita memahami dasar dari nilai mutlak itu sendiri ya. Kalau kita ngomongin fisika biasanya itu kita ngomongin jarak. Nah, nilai mutlak ini juga berkaitan dengan jarak. Oke. Gue mulai dari simbol ya. Nilai mutlak itu biasanya kita simbolin dengan dua garis yang tegak lurus, di mana di tengah-tengahnya itu adalah suatu bilangan real gitu ya. Bilangan real apa? Bilangan real adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan gitu ya. Pokoknya dari minus sampai positif gitu ya. Pokoknya itu adalah bilangan real. Nah, kan tadi gue bilang nilai mutlak itu erat kaitan dengan apa? Dengan jarak gitu ya. Kalau kita ngomongin jarak, jarak itu akan selalu bernilai positif gitu ya. Karena apa? Karena jarak itu nggak pernah negatif kan. Dia akan selalu bernilai positif atau setidaknya itu 0. Oke. Karena kita ngomongin nilai mutlak itu berkaitan dengan jarak, dan jarak itu selalu bernilai positif atau setidaknya 0. Artinya kita simpulin bahwa sesuatu yang dimutlakan akan selalu bernilai positif. Oke, atau setidaknya itu 0. Gue contoh ya. Misalkan gue punya nilai mutlak dari 5, berapa? Nilai mutlak dari 5 ya gampang aja, 5 gitu. Coba kalau negatif, misalkan gue punya nilai mutlak dari negatif 5, berapa? 5 juga gitu. Jadi akan selalu bernilai positif. Terus selanjutnya gue akan jelasin notasi atau cara penulisannya gitu ya. Gimana cara kita baca suatu nilai mutlak. Ini masih konsepnya ya. Cara bacanya, misalkan gue punya nilai mutlak dari X dikurang Y. Ini tuh bisa kita artikan sebagai jarak dari X ke Y. Oke. Gitu dia. Coba gue analogikan dengan sebuah gambar ini ya, yang ada mobil merah ini. Ceritanya mobil merah ini tuh pengen pergi dia dari titik 0, titik startnya, ke titik 4 gitu ya. Nah, dari mobil ini dia pergi ke titik 4 dari titik 0. Oke, ke sini dia. Gue coba gambarkan arah pergerakannya. Dia bergerak ke kanan. Sejauh berapa satuan kita hitung ya? Sejauh tuh 2, 3, 4. 4 satuan, oke? Dia bergerak ke kanan 4 satuan. Ini bisa kita tuliskan dengan bentuk mutlak dengan 0, nilai mutlak dari 0 dikurang 4. Oke, kenapa bisa gini? Karena ini bisa kita artikan sebagai jarak dari 0 ke 4. Oke, nilai mutlak dari 0 dikurang 4 akan sama dengan nilai mutlak dari 0 kurang 4 akan sama dengan mutlak dari negatif 4. Sesuatu yang dimutlakkan akan selalu positif. Artinya mutlak dari negatif 4 adalah ya 4 gitu ya. Gampang aja. Katakan selanjutnya kita coba kalau dia geraknya mundur. Si mobil ini dari titik 4 dia pengen mundur ke titik 0 lagi katanya. Dia dari sini pergi set. Oke, dia nyampe sini lagi. Dia mundur sejauh 4 satuan juga. Notasinya gimana kita tulisin ya? Notasinya bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak dari 4 dikurang 0 gitu ya. Ini kita bacanya apa? Bacanya jarak dari 4 ke 0. Berapa? Nilai mutlak 4 dikurang 0. Artinya 4 kurang 0 sama aja kayak nilai mutlak dari 4. Nilai mutlak dari 4 ya 4. Oke, nilainya selalu positif. Tapi biasanya yang ditemuin di soal-soal di SMA itu nggak kayak gini. Ini kan simple banget. Biasanya kita ditanyainnya kayak gini. Nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 10 gitu ya. Terus yang ditanya adalah berapa nilai X-nya. Kan itu ribet ya cara nentuinnya. Maka dari itu kita harus lihat apakah ada pola cara menentukan nilai yang dimutlakan. Nah, kita bisa lihat polanya. Kalau kalian ini gue kasih contoh ya. Di sini kan ada contoh pertama, contoh kedua. Katanya nilai mutlak dari 4 itu bernilai 4. Dan nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah 4 juga. Oke, kita lihat polanya gimana ya.
Artinya ini bisa kayak gini gak sih? Ini sesuatu bilangan yang dimutlakan, bisa dua kemungkinannya. Dia akan bernilai nilai itu sendiri, bisa nilai itu sendiri jika si bilangan itu lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan dia bisa bernilai negatif bilangan itu jika bilangan itu kurang dari 0. Oke. Ini dia pola yang kita temukan. Gimana cara bacanya? Cara bacanya gini. Misalkan gue punya negatif 4 gitu ya. Jadi yang kiri ini, yang kanan ini yang gue garisin itu adalah syaratnya ya. Ini adalah syarat. Oke. Pahami bahwa ini adalah syarat dan ini adalah penyelesaiannya, oke. Jadi kalau gue punya nilai mutlak dari 4 ini ya di sini. Kita lihat dulu syaratnya. Apakah 4 itu memenuhi kriteria yang pertama atau yang kedua? Tentu yang pertama, karena si 4 ini ya, karena 4 itu lebih besar atau sama dengan 0, ya kan? Sehingga nilai mutlak dari 4 gampang aja, langsung si bilangan itu sendiri, si 4. Sedangkan kalau gue punya nilai mutlak dari negatif 4, kita lihat dia masuk ke kriteria yang pertama atau yang kedua. Tentu yang kedua, karena si negatif 4 itu kurang dari 0 kan. Jadi si negatif 4 kurang dari 0. Penyelesaiannya adalah, sehingga nilai mutlak dari negatif 4 itu penyelesaiannya adalah negatif dari bilangan itu. Negatif dari negatif 4 gitu ya. Sehingga negatif dikali negatif adalah positif, sehingga 4 juga gitu. Itu alasannya kenapa dia bisa bernilai positif. Oke, pahami konsep atau pola yang ini yang udah gue kotakin. Nanti gue bakal kasih lagi di video selanjutnya, dan selanjutnya kita akan bahas persamaan nilai mutlak.